Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Horinisa Alvina Sofiana, NIM 1240319319191, kelas akuntansi syariah 4E. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai asas-asas transaksi syariah. Pada lembaga keuangan syariah harus memperhatikan asas kemaslahatan bagi orang banyak atau maslahah ammah. Realisasinya dalam pembiayaan misalnya harus menghindari kemungkinan hal-hal yang merusak moral masyarakat dan lingkungan serta harus memenuhi kriteria halal menurut syariah Islam. Melihat kian luas dan beragamnya pola bisnis berbasis dengan perekonomian syariah, maka aspek pelindungan hukum dan penerapan asas-asas perjanjian dalam akad atau kontrak syariah pada lembaga keuangan syariah menjadi penting diupayakan implementasinya. Dalam hal implementasi, para pelaku dan pengguna ekonomi syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah. Secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan asas adalah prinsip. Prinsip adalah dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Asas kontrak syariah adalah dasar yang melatar belakangi dalam pembentukan kontrak syariah yang dilaksanakan untuk mendapatkan manfaat dan maslahah bagi para pihak yang mengikatkan diri pada suatu kontrak atau perjanjian menurut syarak. Asas kebebasan dalam asas-asas perjanjian Islam dianut yang disebut dengan dalam ilmu hukum sebagai asas kebebasan berkontrak. Asas ini penting untuk dielaborasi lebih lanjut mengingat suatu pertanyaan, apakah konsep dan bentuk transaksi atau akad yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tanpa ada keleluasaan kaum muslimin untuk mengembangkan bentuk-bentuk akad baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat di masa kini, atau apakah kaum muslimin diberi kebebasan untuk membuat transaksi atau akad baru selama akad tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, kebebasan berakad yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingan sejauh tidak berakibat makan harta sama dengan jalan yang batil. Asas-asas kontrak ada 6. Yang pertama yaitu asas kerelaan atau konsensualisme atau al-ridho. Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian itu bersifat konsensualisme. Asas ini menyatakan segala bentuk transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan semua pihak. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya sebuah transaksi. Yang kedua yaitu asas persamaan hukum atau kesetaraan al-musawah. Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara satu dengan pihak yang lainnya, sehingga pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Yang ketiga ada asas keadilan atau al-adalah. Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Keadilan adalah hal yang sangat esensial di mana para pihak dalam melakukan perjanjian wajib berpegang teguh pada asas keadilan. Pengertian asas keadilan ialah suatu asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan prinsip kebenaran hukum Islam. Karena itu, dengan berbuat adil maka seorang tidak akan berlaku zalim terhadap orang yang lainnya.
Yang keempat ada asas kejujuran dan kebenaran atau al-syidik. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan kontrak untuk tidak berdusta, menipu, dan melakukan pemalsuan. Kejujuran merupakan hal yang prinsip bagi manusia dalam segala kehidupan, termasuk penyusunan kontrak syariah dalam bisnis. Yang kelima ada asas janji itu mengikat. Dalam hukum konvensional dikenal asas pacta sunt servanda, yang berarti janji itu mengikat. Yang dimaksud adalah suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh pihak yang mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Asas dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan oleh undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu. Yang terakhir atau keenam ada asas tertulis atau al-kitabah. Asas tertulis dalam kontrak syariah adalah di mana dalam suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 sampai 283 dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi, dan diberikan tanggung jawab individu untuk melakukan perjanjian itu dan yang terjadi pada saat tersebut. Selain itu, dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Dalam melaksanakan kontrak, maka keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Itu adalah penjelasan sedikit saya mengenai asas-asas transaksi syariah. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.